didukung oleh Anda kan sudah diperbankan, sudah hidup enak, tapi kenapa kemudian jadi pengusaha properti? Apa yang mendorong Anda untuk kemudian beralih profesi? Pada saat 2004 itu saya pindah ke Tasik, promosi di sana. Saya itu punya uang 380 juta. Akhirnya saya di Tasik bingung juga, usaha apa ya? Nah, usaha Tasik di pertama kali adalah usaha ayam pedaging. Alhamdulillah, Mas. Kenapa? Kena flu burung. Sukses. Oh, 2 kali. Tak kira sukses. Iya, tetap. Pokoknya apapun harus diterima positif gitu. Jadi kacau ini bisnisnya. Kacau. Terus? Beli truk, tabrakan. Habis itu bikin mebel sama kawan kita. Uangnya dibawa, lari kawan itu. Dari itu Jadi uang jatuh. kita tinggal 70 juta. 6 tahun berusaha ngumpulin, nah, dah gitu. Tapi ya alhamdulillah, tetap aja kita jalan. Nah, usaha yang kecil-kecil itu maklar kan, Mas. Ada satu momen di mana sahabat saya itu yang punya uang begitu datang kepada saya, Mas Joko, ada kawan yang ngajakin usaha bareng, dia mau pinjam uang saya untuk bisnis properti perumahan. Kemudian dia bilang, tapi kalau Mas Joko pegang, saya mau, kalau enggak, saya enggak mau. Imagine. Gitu. Yang kedua, operatornya juga datang kepada saya. Mulailah di situ, dan itu uangnya gede loh, Mas. 15 miliar. Saya orang bank aja, mutus 1 miliar dredeg. Ini Tiba-tiba leher 15. saya dipegangin 2 orang untuk mengoperate itu. Dan saya tidak, secara struktur di perusahaan itu saya nggak masuk, karena saya masih kerja kan. Ya bismillah, disitulah saya mulai belajar properti, belajar organisasinya, marketnya, keuangan, kemudian mitigasi resikonya dan sebagainya. Dan saya kerja keras itu. Karena apa? Begitu selesai kerja kantor, kadang-kadang dari jam 7 itu sampai jam 1, saya ada di proyek melihat semuanya begitu. Sampai 5 proyek. Nah, kebayangkan orang kita itu adalah kalau sudah ada duit, macam-macam keinginannya kan itu. Dan saya tidak dalam posisi bisa mengendalikan secara penuh. Namun secara keseluruhan, general, proyek itu berjalan, pengembalian kewajiban juga oke, pengembalian bagi hasilnya juga oke. Tapi ya itu, saya selalu kemut setiap waktu. Terus inspirasilah di sana. Kalau aku yang ngerjain, aku yang ngawasin, aku yang harus mutusin sana-sini, kenapa tidak aku kerjakan sendiri gitu. Tapi apapun perjalanan itulah yang membuat saya punya kapasitas itu. Akhirnya 2007 saya haji dan saya istikharah di sana. Ada 2 doa, Mas. Yang pertama adalah doa pertama di hari pertama itu, ya Allah kalau saya tidak lebih bermanfaat dalam hidup, matikan sekarang juga. Saya ikhlas. Doanya gitu? Iya. Hari pertama nggak mati, kedua tidak mati, ketiga nggak mati, hari keempat saya doa lagi. Ya Allah kalau lebih bermanfaat dengan keluar dari bank, maka lapangkanlah, mudahkanlah, dan beri segera saya punya rumah di Bandung. Nah, pas pulang itu kan Januari 2008, saya April itu bisa beli rumah. Berarti apa? Gusti Allah perintahnya saya harus keluar dari bank. Keluar. Keluarga nggak setuju. Tapi istri saya setuju, semuanya sudah. Ibu saya setuju. Gitu. Nah itu awal mula, kemudian akhirnya sekarang kalau kita lihat sukses sebagai pengusaha properti ya, terutama ya. Iya. Nah soal membangun jalan. Membangun masjid, membangun jalan-jalan di di mana? Daerah mana aja? Di Cilengkrang, Melatiwangi, itu Kabupaten Bandung semuanya. Sebenarnya ada di Subang, cuman Subang itu nggak terlalu besar lah. Ini kan tadi terinspirasi oleh guru dan orang tua ya. Iya. Tapi kan banyak pertimbangan karena yang Anda lakukan itu kan duit besar yang Anda ya bagikan untuk kegiatan sosial. Jadi memang dari 2009 itu kita tuh keuntungan langsung kita potong, Mas. Jadi setiap tahun tuh hampir 1 sampai 1,5 miliar kita bagikan untuk apapun yang bersifat sosial. Kita pernah membiayai koperasi, kita pernah ngasih dana itu untuk masjid untuk menjadi simpan pinjam
melawan rentenir itu, tapi semuanya nggak bisa jalan juga gitu. Walaupun ada salah satu koperasi membuat bangga juga, Mas Joko, ada loh yang jadi S3 dari apa biaya yang kemarin dikasih Mas Joko, alhamdulillah seperti itu. Ketika 2002 Mas, kakak saya itu suaminya meninggal, anak-anaknya sampai sekarang sudah selesai, sudah ada yang anggota di dewan, semuanya saya terima gitu loh. Jadi mungkin kalau saya nggak berbagi, saya nggak ambil posisi untuk tanggung jawab sosial, mungkin nggak dikasih Gusti Allah rezeki juga, Mas. Nah ini menarik ini, Iya. karena banyak orang yang takut berbagi, takut miskin, Ya, dianggap uangnya akan berkurang. ya. Nah kalau Anda, Justru kalau saya itu, istri saya aja sebelum saya nikah itu ada 3 pertanyaan. oh, Ngeri Mas itu. Jadi berbuat baik tadi itu ada hambatannya. Banyak loh Mas, orang keluarga, seorang suami mau ngasih kepada ibunya saja, itu takut ngasih karena takut istrinya. Istri saya itu saya tanya 3 hal. Saya dari keluarga nggak mampu, saya harus bantu dan hormati dan pokoknya bahagiakan orang tua saya. Oke, confirm gitu kan. Yang kedua, saya harus suka membantu, suka menolong, saya harus lakukan itu. Oke. Yang ketiga nih Mas, saya orang yang punya sikap. Jadi kalau orang punya sikap itu kan pasti ada konsekuensinya. Saya di bank aja ketua Serikat Pekerja, saya 98 adalah ketua Komite Masyarakat Perbankan Anti Korupsi. Dengan sikap yang saya ambil tadilah yang membuat rezeki itu mengalir. Kalau dalam hati saya, di pikiran saya, siapa yang memberi maka dia akan punya. tidak usah takut miskin. Wah, tagline kami kalau Mas Andi one day ke Bandung tertulis gede itu, jangan takut berbuat baik. Jangan takut berbuat baik. Kalau boleh saya share, 3 hal dalam itu yang membuat saya seperti ini adalah, yang pertama, kalau masih punya orang tua, lakukan yang terbaik kepada orang tua, yang terbaik dalam hidup dikasih sama Allah. Yang kedua adalah niatkan selalu untuk memberi, maka kita akan kaya. Yang ketiga adalah rajin. Pengennya memberi tapi nggak rajin. Ciloko nggak punya apa-apa. Ada cerita gitu. itu ya. Omong kosong gitu. Jadi Baik. seperti itu. Menarik, jadi kita belajar banyak hari ini ya, Iya, dari iya. anak desa ini ya. Semoga. Makanya kampanye kebaikan tadi, Mas. Nah, sekarang kita ke isu viral itu. Ceritanya gimana sampai Anda memutuskan untuk membangun jalan desa itu? Jadi begini Mas Andi. Jadi sebelum banyak beton-beton itu, sebenarnya dari tahun 2000-an pun setiap lebaran itu jalan itu selalu saya kirimin batu, pasir ketika pas bulan puasa mau lebaran untuk sekedar bisa dilewatin orang. Jadi sebenarnya sudah puluhan tahun itu melakukan begitu. Karena apa? Kalau konsep agama yang saya yakini kan jalan itu dilewati semua orang, malaikatnya nyatatnya 24 jam Mas. Kalau di masjid itu cuma pas sholat doang. Jadi itu keyakinan saya. Tapi satu hal yang membuat apa ya, kalau hal baik itu sudah saya lakukan itu, kalau nggak saya lakukan lagi, itu ada yang hilang. Ya alhamdulillah lah kita diberi kesempatan untuk itu. Jadi di bawah 2010, jadi pada masih saya di bank itu, masih dengan segala kekurangan itu saya sudah lakukan. Sudah saya lakukan. Dan ya alhamdulillah pada saat terakhir itu saya sudah kemampuannya juga sudah besar kan. Jadi yang kita lakukan ya tadi bangun masjid, bangun pesantren, bangun jalan, ya bangun. Terakhir ini, tadi kan pembukaan saya bilang bahwa masih banyak anak-anak dari keluarga yang kurang mampu di berbagai daerah di Indonesia kalau kita temui. Mereka merasa mereka tidak punya juga masa depan atau tidak bisa sukses. Walaupun di acara ini berkali-kali saya ceritakan kisah sukses from zero to hero. Orang-orang yang memang dari keluarga yang kekurangan, bahkan ada penyandang disabilitas yang juga sukses. Nah, tapi tolong satu kali ini lagi sampaikan kepada penonton, terutama anak-anak muda, dan mungkin juga dari keluarga yang kaya yang menganggap bahwa dia pasti kaya seterusnya, nggak usah ada usaha, nggak usah ada kerja keras, untuk memberikan semangat bahwa sukses itu tergantung kita. Kesuksesan itu
sebenarnya milik siapapun di Indonesia ini, di dunia ini bahkan. Karena apa? Allah itu menjanjikan siapapun yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Manjada wajada. Wajada. Siapapun yang berjalan maka akan sampai. Nah, pemikiran itulah yang harus ada di kita semuanya. Yang pertama, kalau boleh saya menghimbau, meskipun saya dibilang sukses dermawan itu, satu hal perlu dicatat adalah sebanyak-banyak yang kita keluarkan itu ternyata Allah tetap saya ngasih yang lebih banyak di tangan saya. Artinya jangan takut berbuat baik itu. Sehebat-hebatnya saya, ternyata saya juga ada yang fail berbuat baik kepada orang tua saya, Mas. Saya gagal membelikan Mercy baru buat orang tua saya. Tapi orang tua sempat merasakan sukses anaknya atau tidak? Oh sempat. Keluarga saya hajikan semuanya, saya umrohkan Sorry, semuanya. Mercy ini kenapa penting sekali? Ya karena itu apa ya, kebanggaan lah, agak kempelindih sidik itu ya. Karena jalannya rusak tadi. Jadi saya belikan hanya APV. Dan ketika orang tua saya meninggal tuh, aduh itu yang kenapa nggak saya paksain gitu. Kenapa nggak saya paksain, rusak ya apa-apa bisa diganti gitu. Itu yang saya kalau ingat itu, aduh itu. Ya namanya pertaruhan orang tua gitu. Nah, tapi apapun itu kita harus berterima kasih pada orang tua. Nah, kepada orang tua satu hal adalah doakan ada yang baik kepada anak-anaknya. Yakinkan anaknya doa orang tua itu adalah jembatan emas buat anaknya. Nah, yang anak-anak jangan pernah takut karena doa orang tua itu senjata. Senjata betul, dan setiap kali kalian merasa kesulitan, tanamkan dalam hati bahwa kita ini akan diberikan jalan. Ada sebuah kisah lagi sebenarnya yang boleh saya share sedikit nih mengenai keyakinan yang harus didalamkan hati itu. Saya tahun 2000-an Mas ya, itu masih karyawan bank tadi. Suka lewat sekitar Cilaki. Di sana ada kantor salah satu bank, kantor pusat salah satu bank. Saya itu kan nggak mungkin punya cita-cita, punya doa, aku akan bikin kantor, gaji saya 2 juta. Di daerah itu, di situ aja per meter aja sekian juta kan begitu. Saya hanya asik juga ya di dalam hati itu, punya kantor di daerah sini. Hanya 14 tahun dari situ saya dikasih tempat di Cilaki. Yang namanya sekarang Buana City Building. Artinya apa? Udahlah, kita ini tinggal mau mengerjakan, mau meyakini dan kerja terus bahwa pada akhirnya kita akan berhasil. Jadi jangan pernah merasa karena kita miskin saya harus gagal. Jangan pernah. Kita keterbatasan, kita harus tidak mampu, nggak boleh. Yakini bahwa kita ini sama, punya kesempatan sama, dan kita punya orang-orang baik di sekitar kita. Orang Indonesia itu baik-baik, suka menolong, suka mendampingi ketika susah. Karena apa? Itulah yang saya lakukan. Ketika saya di bank, ada gempa di Pangandaran, saya hadir. Ketika gempa di sebelahnya Pangandaran itu saya hadir. Sampai gubernurnya dahulu itu Pak Daniel Setiawan, Mas Joko kok ada terus itu. Padahal tuh Mas, saya tuh hanya punya 6 juta, 5 juta saya bawa utuk-utuk ke sana. Enggak, apa ya, pokoknya udah jalanin aja hidup itu. Memberi aja, dan ternyata kaya. Dan Mas Andi, saya apresiasi yang dilakukan Mas Andi juga menginspirasi banyak orang. Sehat-sehat terus, dan jadilah orang yang baik. Meskipun kita akan dapat hambatan, tapi itulah yang menarik. Kalau plong-plongan itu malah nggak asik. Jangan takut berbuat baik. Iya. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih. Mas Joko. Ya. Itu tadi cerita tentang anak gerobokan yang sukses di perantauan, tapi kembali memberikan manfaat bagi masyarakat di desa kelahirannya dan juga di tempat-tempat lain. Karena ini adalah calling, panggilan yang kuat, nilai yang diwarisi oleh orang tua, dan pengalaman hidup yang dilalui sebagai anak dari keluarga yang kurang mampu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.